Lalu bagaimana cara ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban? Apakah kita beribadah di masjid sama-sama? Atau kita beribadah sorangan-sorangan? Karena menurut banyak hadis Nabi, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni orang-orang yang beriman kepada Allah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi Allah umur sehingga dapat kembali berjumpa dengan satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Sya'ban al-Mukarram atau al-Mu'azzam. Bulan Sya'ban adalah satu bulan yang termasuk diagungkan dan dimuliakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Sya'ban. Ujar beliau, bulan Sya'ban itu syahrun yaghfulu fihi an-nas. Dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Kita biasa menyebut-nyebut, memuliakan, mengagungkan bulan Rajab karena di situ terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pula bulan Rajab termasuk bulan Asyhurul Hurum. Nah, sedangkan bulan Ramadan kita sudah maklum, bulan puasa, syahrun unzila fihil Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah, di tengah-tengah dua bulan itu ada bulan Sya'ban. Nah, ini yang ujar Nabi seringkali dilalaikan oleh manusia. Bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu, ujar Nabi, bulan yang dilaporkan, yang diangkat pada bulan itu seluruh amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal kita selama setahun, dari Sya'ban ke Sya'ban, itu buku catatan amal itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal, itu bulan yang dilaporkan pada bulan itu seluruh amal manusia dari Sya'ban ke Sya'ban yang berikutnya atau Sya'ban yang telah lalu. Pelaporan amal kita kepada Allah oleh malaikat yang ditugasi Allah untuk itu. Ada beberapa macam jenis pelaporan amal oleh malaikat kepada Allah. Ada yang disebut dengan Ar-Rab'ul Hawli, laporan tahunan. Laporan tahunan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi apa yang telah kita kerjakan selama setahun yang lalu, itu semua ada dalam catatan itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, melainkan tercatat semua di situ. Amal perbuatan kita yang wajib, amal perbuatan kita yang sunat, nah itu disebut adalah Ar-Rab'ul Hawli,
laporan tahunan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama itu disebut Ar-Rab'ul Fawri, laporan segera. Begitu kita mengamalkan itu amalan, kadang menunggu pagi petang, apalagi minggu, apalagi tahun, langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian yang kedua, Ar-Rab'ul Yaumi, pelaporan amal per hari. Ini per hari malaikat yang melaporkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalik, yang demikian itu fi waqti subhi wal asar, pada waktu subuh dan asar. Yang ketiga, Ar-Rab'ul Usbu'i, ini laporan mingguan. Ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amal kita selama seminggu dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalik fi yaumil Itsnain wa yaumil Khamis, dan itu terjadi pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin itu malaikat naik kepada Allah membawa laporan kita, amal kita mulai hari Kamis. Hari Kamis naik lagi malaikat membawa laporan kepada Allah amal-amal kita mulai hari Senin. Hanya disebut Ar-Rab'ul Usbu'i. Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'mal yaumal Itsnain wal Khamis fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shahih. Ujar Nabi, dilaporkan kepada Allah amal-amal kita ini pada hari Senin dan Kamis. Dan aku suka bahwa waktu dilaporkan amalku itu aku sedang puasa. Makanya Nabi suka puasa Senin Kamis. Nah, Nabi puasa Senin Kamis karena dia ingin bahwa malaikat melaporkan kepada Allah Nabi sedang puasa. Nah, yang keempat Ar-Rab'ul Hawli, laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini yang paling besar bukunya, karena setahunan amal kita di situ ada. Nah, jadi amal kita di situ ada semua, dicatat oleh malaikat. Kalau ada satu pun amal yang luput, kita guring pun ada laporan gua. Jam anu sampai jam anu ini hamba Allah bulan bin bulan tidur. Ini jam ini sampai jam ini hamba Allah melihat HP. Jam ini sampai jam ini hamba Allah sedang di masjid. Semua ada, baik yang besar maupun yang kecil, semua tertulis dalam buku catatan amal malaikat yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita disuruh muhasabah. Di sini kita disuruh muhasabah, disuruh kita menghitung. Hasibu autusabun qabla an tuhasabu, hitung diri kamu sebelum dihitung orang. Nah, jadi kita muhasabah per tahun ini apa? Jadi muhasabahnya per tahun, kebanyakan yang diingatkan. Kalau muhasabah per hari, tenyaman sedikit, kada banyak. Muhasabah per minggu sudah sulit, apalagi muhasabah setahun. Nah, misal kita pada bulan Sya'ban ini kita muhasabah, mengingatkan apa yang kita kerjakan dari bulan Sya'ban tahun dahulu. Cuma kita bisa menjumlah-jumlah, kita bisa merata-rata kira-kira dalam setahun yang lalu apa yang paling banyak amal yang kita kerjakan. Yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang haram, yang mubah. Mana kira-kira yang banyak yang kita lakukan selama setahun? Yang mubah itu contoh naum, tidur. Tidur ini mubah. Itu kalau sehari kita guring 8 jam, berarti sepertiga hari.
Jadi buku catatan amal kita itu sepertiga kosong. 8 jam kita goreng sehari. Ujar Imam Ghazali, kalau orang umur 80 tahun, kalau orang umur 60 tahun, 60 tahun goreng sehari 8 jam, 20 tahun udah pray. Tinggal lagi 40. Nah 40 ini pulang potong usia sampai balik 15 tahun. 25 tahun gitu. 25 tahun ini berapa kira-kira yang kita kerjakan pulang? Yang haram, yang makruh, yang sunat, yang wajib. Nah, jadi kita disuruh berhitung dalam dunia ini supaya kayaknya di akhirat kita kada susah lagi berhitung. Di akhirat kita ngalih berhitung. Di dunia masih nyaman kita menghitung. Nah penyamannya menghitung, ada yang tersalah kalau dihapus. Ada yang haram dihapus. Ada yang haram dihapus. Ada yang haram dihapus. Kalau di akhirat ada kau lagi kita menghapus. Apa yang ada itu sudah yang kita hadapi. Nah, jadi dalam catatan amal yang per tahun yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah pada bulan Sya'ban ini, itu hendaknya kita bersihi dahulu. Sebelum laporan itu diserahkan oleh malaikat kepada kita bersih. Yang habang-habangnya kita buang. Yang haram-haramnya kita hapusi. Sehingga yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal itu perkara-perkara yang wajib, yang sunat, ya paling kada yang mubah. Yang haram, yang makruh kita sudah hapus dengan cara tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan pada bulan Sya'ban ini kita bisa memperbaiki buku catatan amal kita selama setahun sebelum dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila malam nisfu Sya'ban, maka malamnya itu kalian bangun. Qumu lailaha, bangunlah malam nisfu Sya'ban, itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Supaya apa? Supaya buku catatan amal kita itu ditutup dengan yang baik, dimulai dengan yang baik. Nah, ini buku catatan amal kita ujungnya ditutup dengan husnul khatimah. Buka lembaran per hari, ujungnya ditutup dengan qiyamul lail. Nah, buku lembaran yang baru dimulai dengan puasa. Buku catatan amal kita yang baru dimulai dengan amal ibadah, yaitu puasa. Nah, makanya jar Nabi, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban", bila malam nisfu Sya'ban, qumu lailaha, beribadahlah kalian di malamnya itu. Wasumu naharaha, dan puasalah pada siang harinya. Nah, supaya apa? Supaya buku catatan yang lama disudahi dengan husnul khatimah, dan buku yang baru ini dimulai dengan husnus sabikah, permulaan yang baik. Lalu bagaimana cara ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban? Apakah kita beribadah di masjid sama-sama? Atau kita beribadah sorangan-sorangan? Nah, ini para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok pertama yang diimami oleh Imam Khalid bin Ma'dan yang hidup di masa tabi'in, beliau mengatakan pada malam nisfu Sya'ban itu hendaknya kaum muslimin beramai-ramai ke masjid, memakai pakaian yang bagus, berharum-harum, meramaikan masjid Allah, i'tikaf di masjid, berjamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
pendapat atau ijtihad dari Imam Khalid bin Ma'dan. Ini yang dipakai oleh sebagian kita. Malam nisfu Sya'ban kumpul di masjid baca Yasin, baca itu, baca ini. Ada pendapat ulama lagi yang kedua yang diimami oleh Imam Auza'i, bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu yang lebih baik ibadah sorangan-sorangan. Karena ini yang terjadi di zaman Nabi. Di zaman Imam nisfu Sya'ban itu ada orang di masjid bacaan masing-masing sendiri-sendiri beribadah kepada Allah. Jadi menurut Imam Auza'i sebaiknya itu dijadikan contoh. Malam nisfu Sya'ban itu kada usah berbundung-bundung ke masjid. Cukup di rumah masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbaik ujar Imam Al-Auza'i. Kita sarah kita hendak umpat namanya, hendak umpat Imam Khalid bin Ma'dan di masjid bulan. Hendak umpat Imam Auza'i, ada usaha di rumah jam masing-masing. Nah, ada pendapat yang ketiga, kedua-duanya di masjid itu berkumpulan semua. Karena boleh ke rumah masing-masing, di rumah masing-masing pulang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga pendapat yang demikian itu. Ini maghrib misalnya kita berjamaah di masjid baca bacaan apa, dan kada ada bacaan khusus yang diajarkan Nabi tentang malam nisfu Sya'ban ini. Nabi cuma menyuruh, ibadahlah kamu pada malam nisfu Sya'ban. Ibadah apa terserah kita. Cuma orang-orang tua bahari, para ulama mengajarkan kepada kita dengan membaca surah Yasin. Itu ajaran ulama-ulama kita, bukan langsung dari Nabi SAW. Sedangkan dari Nabi kalau ada apa-apa yang disuruh Nabi cuma beribadah. Nak baca apakah kita baca apakah terserah kita. Yang penting malam nisfu Sya'ban, malam yang jangan kita lewatkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya malam nisfu Sya'ban itu oleh sebagian ulama disebut dengan Lailatul Ijabah, malam di mana Allah mengijabah doa-doa hambanya. Karena menurut banyak hadis Nabi, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun mereka kadang minta ampun. Kalau malam-malam lain itu kita minta ampun maka lawan Tuhan, jadi ampuni Tuhan. Nah, malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni dosa-dosa kita walaupun kita kadang minta ampun kepada Allah. Andai kata kita malam nisfu Sya'ban untuk kita guring lagi sama lama bangun subuh, bangun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman pada malam nisfu Sya'ban. Namun dalam banyak hadis Nabi ada beberapa kelompok manusia yang malam itu kada diampuni kecuali minta ampun. Ini ada golongan-golongan manusia yang pada malam nisfu Sya'ban itu kada masuk dalam ampunan Allah kecuali yang bersangkutan minta ampun. Amun yang selain ini walaupun kada minta ampun, berkat malam nisfu Sya'ban diampuni Allah. Tapi yang beberapa kelompok ini kada ada kecuali ingat nang minta ampun. Nah, siapa mereka itu? Dalam hadis disebutkan pertama musyahin. Musyahin ini orang yang berbantah-bantahan, orang yang kada bataguran karena urusan dunia. Nah, ini orang yang bebantah-bantah, orang yang bahwa, orang yang kada berawaan satu dengan yang lain, sesama muslim kada berawaan karena urusan dunia. Nah, jadi orang-orang yang kada betagur sapa, orang-orang yang kada berawaan karena urusan dunia, hendaknya malam nisfu Sya'ban itu betaguran.
Bertabur. Mengkada bertaburan, apa yang diberikan Allah pada malam itu kada dapat. Yang kedua, ujar Nabi, qati'i rahim, orang yang memutus tali keluarga. Orang yang memutus tali keluarga. Nah, orang-orang yang macam ini malam nisfu Sya'ban kada dapat juga ampunan Allah. Nah, kecuali dulu sampo keluarga. Nah, jadi menjelang malam nisfu Sya'ban, nah diteleponi pula-pula, dicari pula-pula, dicari kabarnya. Tanda bahwa kita kada qati'ur rahim, kada memutus tali keluarga. Supaya malam itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujar Nabi, yang malam nisfu Sya'ban itu luput juga sahir. Orang yang bahisian yang mengamalkan ilmu sihir. Ilmu sihir. Au kahin atau orang yang profesinya sebagai dukun. Nah, tukang sihir, tukang dukun, itu malam nisfu Sya'ban kada dapat apa-apa daripada rahmat Allah. Allah membagi ampunan, Allah membagi hidayah, malam itu luput. Ujar Nabi lagi, atau orang yang suka minum arak. Suka minum arak, suka menyabung, suka minum yang memabukkan, suka mengisap yang memabukkan, yang merusak akal. Nah, ini kalau kada tubat pada malam nisfu Sya'ban, kada dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam berkah. Nah, jadi tubat baru. Apalagi ujar Nabi, musirrun 'ala riba, orang yang mengekali riba. Orang yang pada malam nisfu Sya'ban dia masih ada sangkut paut riba. Apalagi jar Nabi, au musirrun 'ala zina, atau orang yang mengekali zina. Jadi orang-orang yang suka berzina, kalau hendak dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban, maka tobatlah kepada Allah pada malam itu. Itu malam yang sangat Allah sukai kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah beberapa jenis maksiat-maksiat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menghalang seseorang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi beberapa malam lagi kita menemui insyaallah malam nisfu Sya'ban. Nah, kita mesti berharap, mesti berusaha bahwa malam nisfu Sya'ban ini akan kita jadikan malam nisfu Sya'ban yang terbaik sepanjang hidup kita. Itu mesti kita niatkan. Malam Jumat ini insyaallah malam nisfu Sya'ban. Nah, kita sudah pasang niat bahwa malam nisfu Sya'ban ini aku harus jadikan malam nisfu Sya'ban terbaik sepanjang hidupku. Karena kita sudah tahu malam ini Allah sangat memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, maka kita gunakan, kita manfaatkan tawaran-tawaran Allah kepada kita. Allah menawarkan pada malam itu, siapa-siapa yang perlu apapun kepadaku, ya Tuhan, laporkan kepadaku, aku akan kasih, aku akan beri. Nah, ini kelebihan malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, para ulama, orang-orang salih, orang-orang yang takut kepada Allah, mereka sangat senang, mereka sangat bersiap-siap untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban itu. Karena malam nisfu Sya'ban ini, segala amal perbuatan kita selama setahun disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Dan alangkah malunya kita kepada Allah kalau buku catatan amal kita itu lebih banyak merahnya daripada hijau. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk merevisi buku catatan amal kita. Masih ada beberapa hari kita perbaiki, kita hapus yang merah-merah dengan tobat dan istighfar kepada Allah.
Ujar Nabi, orang yang tobat dari dosa sama orang kada pernah berbuat dosa. Ya, kalau orang pernah berbuat dosa lalu ia tobat kepada Allah, itu dihukumkan oleh Allah sama orang kada pernah berdosa. Allah kada mau mengingat jamu bayarin gitu kan nih, kau tujuh begina Tuhan kada mau kayak itu. Kalau sudah orang tobat tutup bukunya. Kada mau Allah Ta'ala mau ungkit kelakuan kita bahari dan kita sudah tobat daripadanya. Nah, makanya itu Nabi kita mengancam siapa-siapa yang menggibah seseorang dengan dosa yang dia sudah tobat dari dosa itu, maka dia akan dibalakan oleh Allah melakukan dosa itu sebelum dia mati. Karena orang yang berbuat dosa itu sebesar apapun dosanya, kalau sudah taubat kepada Allah, kaman la dzambala, sama orang yang kada punya dosa. Jadi jangan suka kita menyebut kejahatan-kejahatan orang yang orang itu sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara menghapus dosa kita, namun kita buku dalam dunia kita hapus kelihatan bekas hapusan. Tapi kalau buku Allah ini orang yang tobat dihapus, kada ketahuan lagi. Malaikat pun kada tahu lagi, dilupakan oleh Allah. Malaikat atid pencatat amal kejahatannya. Kalau kita sudah tobat kepada Allah, Allah lupakan. Tapi kalau kita kada tobat kepada Allah, ini malaikat atid akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini mencatat kita berbuat kada baik ini, kita kada berbuat baik ini, kada berbuat baik. Kalau kita kada tobat, nah halus pun ini ingat. Tapi kalau kita hapus dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat hafazah, malaikat pencatat amal kejahatan, ansahumullah, Allah lupakan mereka itu. Kada ingat lagi. Nah, ini keuntungan orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban disebut pula dengan Lailatul Takdir. Artinya apa? Artinya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu menyerahkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas tentang takdir 1 tahun apa yang terjadi terhadap seseorang. Itu malam nisfu Sya'ban juga. Allah menyerahkan kepada malaikat Mikail tentang pembagian rezeki, itu malam nisfu Sya'ban. Allah memberikan catatan kepada malaikat maut, orang-orang yang akan dicabut pada nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban tahun akan datang. Jadi malaikat Israel ini kada tahu siapa yang dicabut yang tahun 2 tahun akan datang. Kata diberi Allah daftarnya. Allah memberikan daftar orang-orang yang dicabut nyawanya itu untuk tahun depan. Jadi mulai malam nisfu Sya'ban ini sampai malam nisfu Sya'ban yang akan datang, itu malaikat mau tahu orang-orang yang dicabut nyawanya. Karena pada malam itu Allah menyerahkan namanya. Kalau sudah Allah menyerahkan nama kepada malaikat Israel, ujar para ulama itu kada kau lagi dirubah-rubah. Tahuan dah. Tapi selama Allah belum menyerahkan namanya kepada malaikat Israel, itu masih kita bisa minta kepada Allah dipanjangkan umur. Makanya kita membaca doa surah Yasin di malam nisfu itu apa? Minta panjangkan umur dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampul Allah belum menyerahkan catatan ke malaikat Israel, itu masih bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa merubah apa yang dia tetapkan. Tapi kalau sudah diserahkan ke Israel, nah daftarnya nah ada ubah lagi apa? Israel sudah tahu. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu apa yang kita minta kepada Allah? Minta panjangkan umur untuk kebaikan. Kalau sudah Allah berikan daftar rezeki kita kepada Mikail, kan Mikail urusan rezeki. Dia Tuhan nih hamba catatan amal rezeki. Mikail daftar orang-orang yang dapat rezeki selama setahun ini, itu Mikail yang megang catatannya. Ini yang mengatur pembagian-pembagiannya diserahi Allah Subhanahu wa taala.
malaikat Mikail. Nah kalau sudah daftar di tangan Mikail, kita tidak tahu lagi minta apa-apa. Apa yang terjadi itulah sudah. Tapi sebelum daftar diserahkan kepada Mikail, kita masih bisa minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin niatnya untuk diluaskan rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah. Tanpa lu belum diserahkan Allah kepada Mikail. Catatan rezeki itu. Nah, jadi banyak kebaikan-kebaikan, banyak kesempatan-kesempatan untuk kebaikan kita baik dunia akhirat yang Allah sediakan pada malam nisfu Sya'ban itu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, berikan hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan pada malam nisfu Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.